Shalom, salam damai. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Visi Pemulihan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan apapun setiap kondisi kita, kesehatan yang Tuhan peliharakan buat kita, apapun masalah kita mau bawa di hadapan Tuhan. Memang pemulihan ekonomi belum terjadi dan kondisi pandemi masih terus berlangsung, tapi kita terus mengucap syukur di dalam segala hal, sebab itu yang Tuhan inginkan buat setiap kita. Haleluya. Mari kita sama-sama, kita tundukkan kepala, kita awali ibadah ini dengan doa. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Tuhan beri dalam hidup kami. Apapun setiap masalah kami mau datang di hadapan Tuhan, membawa kerinduan kami, berjumpa dengan Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh datang, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, dan kami menerima taburan firman-Mu, isi hati Tuhan pada hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau melawat kami, urapi kami Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan Allah Roh Kudus, mari Engkau yang bertahta atas pujian sembah kami, dan Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami menyerahkan masa depan kami menyerahkan kehidupan kami, percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap perlombaan iman yang Tuhan wajibkan buat setiap kami. Kami mau terus maju Tuhan di dalam Tuhan, karena Tuhan Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami, yang memberikan sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Silakan Roh Kudus, Engkau bekerja saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita siang selalu mengucap syukur. Katakan amin. Dia sangat baik buat kita. Haleluya. Mari kita masuk ke gerbang Tuhan. Masuk ke gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia cukuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Allah Tuhan kita. Haleluya. Yesus Kristus, Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian kita sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
selalu baik buat hidup kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kasih Tuhan, walaupun kami gak tahu akan masa depan kami, tapi satu hal yang kami tahu, tangan Tuhan yang selalu memegangkan hidup kami. Kami percayakan hidup kami dalam genggaman-Mu, dalam tangan-Mu Tuhan, yang terus menuntun kami. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Selalu ada dalam genggaman-Mu Tuhan, selalu ada dalam tangan-Mu
kami berjalan. Banyak hal tak ku pahami, jalan tak menjelang, tapi terang bagiku ini tanganku yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Tuhan, apapun kondisi kami saat ini yang sedang kami alami, bawa kami untuk terus bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Bentuk dan ubahkan kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ini kami dengan segala keberadaan kami. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
Shalom Aleichem. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita terus ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Kemanapun kita pergi, berkat akan mengikuti kita bagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka hari ini Tuhan mau bicara kepada kita berkat sesuai dengan iman. Tuhan berikan kita berkat sesuai dengan iman kita. Tuhan berikan kita berkat sesuai dengan iman kita. Ya, seperti katakan dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Ada seorang janda. Ada seorang janda mempunyai 2 anak. Dia punya masalah besar. Dia punya 2 anak. Janda ini suaminya adalah seorang hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan itu sudah mati. Sedangkan utangnya banyak. Nah, penagih-penagih utang datang kepada janda ini meminta supaya bayar utang. Dan dia ancam, penagih hutang mengancam, kalau kamu tidak bayar, 2 anakmu akan kami bawa untuk jadi dipekerjakan. Ibu ini, janda ini benar punya persoalan yang berat sekali. Ya. Lalu dia datang adukan masalah ini kepada Nabi Elisa. Elisa bilang, apa yang ada di rumahmu? Janda mengatakan, aku tidak punya apa-apa di rumah, hanya 1 buli-buli berisi minyak. Hanya itu yang ada di rumah saya. Lalu Elisa katakan, pulanglah ke rumahmu, ya, mintalah bejana-bejana sebanyak-banyaknya kepada tetanggamu. Minta sebanyak-banyaknya bejana kepada tetangga-tetanggamu, ya. Nah, sesudah itu, kalau sudah banyak bejana, kamu masuk ke dalam kamar bersama dengan 2 anakmu. Lalu ambil itu minyak dalam 1 buli-buli, lalu tuangkan itu terus. Kalau bejana itu sudah penuh, ganti lagi. Terus penuh, ganti lagi. Sampai semua bejana terpenuhi. Dan janda ini taat kepada firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Elisa. Dia taat. Dia pulang, dia minta, bukan lagi pinjam, tapi minta bejana-bejana kepada tetangga-tetangganya. Sesudah dia minta banyak, lalu dia sama kedua anaknya suruh masuk ke dalam ruangan. Lalu dia yang mulai tuang minyak. Dia minta kepada anak yang pertama, ayo bawa itu bejana 1. Dia tuang, ternyata minyak itu mengalir terus sampai penuh. Dia bilang, mana lagi yang 1? Kembali lagi diambil. Anak yang 1 ngambil lagi 1 bejana. Terus menerus, tapi minyak nggak pernah habis. Terus sampai semua bejana itu penuh sekali dengan minyak. Penuh sekali dengan minyak. Itu mukjizat terjadi. Kenapa? Karena janda ini taat akan firman Tuhan. Taat akan firman Tuhan. Maka mukjizat terjadi. Semua bejana penuh dengan minyak. Lalu datang lagi kepada Elisa. Lalu Elisa katakan, juallah minyak-minyak itu dan bayar utangmu. Dan kalau ada sisanya kamu pakai dengan anakmu. Dan janda ini melakukan seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan Elisa. Dia lakukan itu dan benar-benar dia bisa membayar utangnya. Dan dari hasilnya itu dia bisa hidup dengan kedua anaknya itu. Mukjizat terjadi. Karena janda ini taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh disampaikan oleh Nabi Elisa. Ya. Janda ini punya masalah besar. Tapi Tuhan dikatakan di dalam Matius 11 ayat 8. Ya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Janda ini datang kepada Nabi hamba Tuhan Elisa. Itu sudah benar. Dia datang kepada hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini memberikan dia firman Tuhan, solusi daripada masalah yang dihadapi. Dan janda ini taat pada firman Tuhan. Seperti Tuhan dikatakan di dalam Matius 11:8. Ya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan padamu. Jadi kalau kita punya masalah ya jemaat Tuhan, jangan lari kepada dukun-dukun atau orang pintar. Datang kepada Tuhan Yesus. Katakan persoalan pada Tuhan Yesus dalam doa. Katakan, pasti dia akan selesaikan. Masalah kita pasti selesai. Dikatakan di dalam Matius 12. Ayat yang ke-20. Matius 12 ayat ke-20. Buluh yang terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang masih berasap tidak akan dipadamkan. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, dan sumbu yang masih berasap tidak akan dipadamkan. Itu berarti apa? Kalau punya masalah, datang pada Yesus. Masalah apapun
yang sudah mau dipatahkan, sudah mau KO. Tuhan akan menolong sehingga bulu itu tidak akan patah. Sumbu yang masih berasap harusnya sudah mati, tapi masalah dia bawa kepada Yesus dan selesai masalah itu, maka sumbu itu akan menyala kembali. Jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian supaya kalian ambil contoh seperti janda ini. Punya masalah besar, tapi dia datang solusinya, dia datang kepada Tuhan Yesus, kepada hamba Tuhan Elisa. Dan solusinya adalah firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, maka solusinya selesai. Di dalam satu Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. Ini masalah janda juga. Janda Sarfat. Dia punya masalah. Suatu ketika waktu Elia bukan Elisa, Elia ini sekarang. Elia kekeringan, jadi semua Israel kekeringan, tidak ada hujan turun, maka semua habis. Lalu Tuhan bilang kepada Elia, kamu pergi ke sungai Kerit, kamu bersembunyi sungai Kerit, aku akan perintahkan burung gagak datang kepadamu untuk membawa kepadamu roti dan daging setiap pagi dan petang. Dan Elia taat, maka itu mukjizat terjadi. Elia datang ke sungai Kerit, dia tinggal di situ, dia minum dari sungai Kerit, dan tiap pagi dan petang burung gagak datang membawa roti dan daging kepadanya untuk dimakan. Bisa, mukjizat terjadi. Tapi suatu ketika, ya, sungai itu kering, sungai Kerit kering, tidak lagi air. Lalu Tuhan bilang kepada Elia, pergilah ke Sarfat. Aku sudah mengutus kepadamu seorang janda di Sarfat yang akan menolong engkau, memberikan kau makanan dan minuman. Elia taat kepada firman Tuhan. Elia pergi ke Sarfat. Waktu sampai di Sarfat, dia lihat benar ada seorang ibu janda yang sedang memungut kayu. Dia mengut kayu. Lalu Elia katakan, ibu, berikan saya minum. Lalu ibu itu ngambil minuman. Waktu dia pergi ngambil minuman, Elia berteriak lagi, bawakan juga saya roti. Nah, janda itu berkata, demi nama Allahmu, aku tidak punya apa-apa di rumah kecuali segenggam tepung itu dan satu buli-buli minyak yang sedikit, buli-buli minyak. Ya, dan saya sudah mengumpulkan kayu ini. Sudah itu saya pulang ke rumah, saya akan bikin roti, saya akan olah itu minyak dan tepung itu menjadi roti, dan saya dengan anak saya makan. Sesudah kami makan, kami akan mati. Ini big problem, persoalan besar sekali dihadapi oleh janda ini. Ya. Lalu Elia katakan kepada janda ini, ya, perbuatlah seperti yang kau katakan. Ya, pulanglah ke rumahmu. Ya, bikinkanlah itu sesuai dengan perkataan. Bikinkanlah itu tepung dan minyak itu menjadi roti. Tapi bawa kepada saya, bikinkan saya dulu satu roti kecil. Bikinkan saya roti kecil satu. Lalu bawa kepada saya dan saya akan makan. Sesudah itu kamu pulang, kamu olah, bikin roti untuk kamu dan anakmu. Niscaya minyak dan buli-buli tidak akan habis. Tepung dan tempayan tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Itu mukjizat terjadi. Dan janda dari Sarfat ini taat kepada firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Elia. Dia lakukan itu. Dia pulang ke rumahnya, lalu dia bikin roti bundar, dia bawa kepada Elia dulu. Sesudah Elia makan baru dia pulang. Jadi jemaat Tuhan, nomor satukan Tuhan. Bawa roti dulu kepada hamba Tuhan Elia. Ya, nomor satukan Tuhan. Baru sesudah janda itu memberikan roti kepada Elia, Elia makan, lalu janda pulang lagi ke rumah, dia bikin roti untuk dia dan anaknya. Dan ternyata tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak habis. Dia bisa makan bersama dengan anaknya, bersama dengan Nabi Elia. Bertiga makan sampai hujan turun. Persis firman Tuhan katakan. Sampai hujan turun. Elia katakan, niscaya itu tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dan buli-buli juga tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Dan benar, firman Tuhan dia dan amin. Janda di Sarfat taat,
mukjizat terjadi. Ya, janda yang punya anak dua juga taat, maka mukjizat terjadi. Kedua janda ini punya masalah. Memang ibu-ibu banyak sekali masalah. Ibu-ibu pasti banyak masalah. Masalah keluarga, masalah rumah tangga. Kedua janda ini punya masalah begitu. Masalah rumah tangga, masalah keluarga dan sebagainya. Ya, masalah makan minum. Tapi jangan lupa, kedua janda ini dua-duanya taat kepada firman Tuhan. Ya. Maka dua-duanya melakukan perintah Tuhan dan mukjizat pun terjadi. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang pertama, saya bacakan 2 Raja-Raja 4. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan hanya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Tuh, ini masalah dari saudara janda ini. Ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang ada di rumahmu." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu pun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetangga, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, Elisa. Dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau dan anak-anakmu." Ya, ayat yang pertama mengatakan, ya, janda ini punya masalah. Dan dia datang kepada hamba Tuhan Elisa. Dan benar, masalahnya selesai. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang masih berasap tidak akan dipadamkan. Berarti semua masalah kita kalau kita bawa kepada Tuhan Yesus pasti selesai. Buluhnya tidak akan patah, sumbunya tidak akan padam, akan menyala terus. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, maafkan. Ayat 2 dan 3. Jawab Elia kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu pun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ayat yang ketiga. Jawab, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Tuh, jangan terlalu sedikit, minta, bukan lagi pinjam, minta bejana-bejana pada tetanggamu, tapi jangan sedikit, harus banyak. Jadi Elisa mengatakan supaya janda ini punya iman yang besar, jangan iman kecil, ya. Sebab apa? Tuhan mau supaya kita hidup berkelimpahan. Di dalam Matius 10 ayat 10b, Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10b, Yohanes 10 ayat 10b, Tuhan katakan, "Aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi Yesus datang ke dunia supaya kita hidup kelimpahan, bukan hidup dalam kemiskinan, kelimpahan. Nah, itu yang Elisa katakan, ya. Kalau kamu minta bejana itu, jangan sedikit, minta banyak, karena Tuhan memberkati kamu berkelimpahan. Itu dia. Di dalam Mazmur 23 ayat 5 dan 6 dikatakan ayat 5, "Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah." Tuh, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Ia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus, pasti Tuhan kita berikan kita berkat berkelimpahan, piala penuh melimpah.
kebajikan, kemurahan, berkat mengikuti kami. Kalau kita diurapi Roh Kudus, pasti berkat akan mengikuti kita. Bukan kita ikuti berkat, berkat mengikuti kita. Dan selalu penuh. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya kita rajin ke gereja, rajin ke rumah Tuhan, rajin ibadah. Setiap hari Minggu, hari Senin dan Kamis, kalian harus ikut terus itu. Maka pialamu pasti penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan, berkat akan mengikuti engkau kemanapun kau pergi. Berkat mengikuti engkau. Nah itu dia. Jadi harus punya iman yang besar. Jangan iman sendok. Tahu nggak iman sendok? Ada seorang yang mau ngambil air. Ya, ada air terjun dari atas. Dia mau ngambil air, dia bawa sendok. Mengambil air itu. Waktu dia taruh itu sendok di air terjun, jatuh, lalu dia tarik, kok kosong. Kenapa kosong? Kan sendok. Mana bisa? Itu iman sendok. Nah, akhirnya dia ambil drum. Dia bawa drum. Kemudian dia taruh di situ, maka air terjun dari atas memenuhi drum itu. Jadi kita harus punya iman besar, iman drum. Bukan iman sendok, iman kok kecil begitu. Kalau minta rumah, Tuhan berikan saya rumah, biar rumah kecil aja Tuhan. RSSS, rumah yang sangat sederhana sekali. Ya, tahu-tahu yang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Semua kita punya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 21 sampai 23. 1 Korintus 3 ayat 21 sampai 3. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu tuh. Semua milik kita. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu akan datang, semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah tuh. Semua kita punya, tapi kita milik Kristus, Kristus milik Bapa di surga. Jadi kalau kita punya iman, harus iman yang besar. Kita punya semua kok. Jangan bilang, berikan aku rumah yang kecil, walaupun rumah sangat sederhana sekali. Allah kita maha besar. Ya, Dia mau supaya kita anaknya hidup dalam kelimpahannya. Dia katakan, aku datang supaya kamu punya hidup dalam segala kelimpahan. Itu dia. Jadi Tuhan mau supaya kita hidup dalam segala kelimpahannya. Jangan punya iman sendok. Ya. Ayat yang kelima sekarang. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana. Sedang ia terus menuang, terus mengalir. Ya, tidak akan berhenti sampai penuh. Sebab apa? Allah menghendaki supaya kita hidup dalam kelimpahan. Dalam Amsal 10 ayat 22, Tuhan katakan apa? Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, bukan kekurangan, kelimpahan. Tuh, semua ini kelimpahan, ya. Karena kita diurapi Roh Kudus, kita punya iman taat kepada firman Tuhan. Berkat akan datang kepada kita sesuai dengan iman kita. Jadi jangan bawa iman sendok, ya. Bawa iman drum sampai penuh melimpah. Ya. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu. Nah itu dia. Sesuai dengan iman kita. Di dalam Markus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 8 ayat 9 dan 34. Ya. Waktu ada seorang perempuan yang sakit lelehan darah. Lelehan darah, ya. Ini mengenai iman ini, ya. Lalu dia datang pada Yesus dari belakang. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Nah, wanita lelehan darah ini datang di belakang. Dia jamah jubahnya, tiba-tiba sembuh. Lelehan darah berhenti. Yesus berbalik, siapa yang jamah aku? Nah, disitulah perempuan itu mengakui semuanya itu. Bahwa dialah yang menjamah dia.
Ya, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tuh. Markus 5 ayat 28 sampai dengan 29 dan ayat 34. Kita harus punya iman. Iman pasti terjadi. Taat firman Tuhan. Yang menyembuhkan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat yang ke-7. Dalam 2 Raja 4 ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, Elisa. Dan orang itu berkata, "Pergilah, juallah minyak itu. Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Engkau dan anak-anakmu." Tuh. Jadi Elisa katakan, semua sudah penuh, jual itu minyak. Bayar hutangmu. Kalau ada sisanya engkau pakai bersama dengan anakmu. Dengan dua anakmu itu. Dan memang terjadi mukjizat. Tuhan tidak menghendaki berutang. Ya. Di dalam Roma 13 ayat 7 dan 8. Roma pasal 13 ayat 7 dan 8. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bayar utang, firman Tuhan bilang, bayarlah utang. Jadi jemaat Tuhan, kalian harus bayar utang kalau kalian mau diberkati oleh Tuhan, mau ditolong Tuhan. Bayar utangmu, jangan ditunda-tunda. Ya, gali lubang, tutup lubang. Ya. Ayat yang ke-8, Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Barang siapa yang mengasihi sesamanya, dia akan sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi Tuhan bilang apa? Jangan berutang apa-apa kepada siapapun, jangan berutang. Ya. Tapi hendaklah kamu saling mengasihi, bukan berutang, saling mengasihi. Barang siapa mengasihi sesamanya, dia menuruti seluruh hukum Taurat. Dia menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan mau supaya kita benar-benar datang kepada Yesus. Anda punya masalah, jangan lari kemanapun. Dengarkan firman Tuhan. Ambil jalan seperti janda yang punya 2 anak ini. Ambil jalan seperti janda Sarfat. Ya, yang tidak punya apa-apa lagi. Tinggal makan sekali mati. Tapi dia taat kepada firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Elia. Dan dia bisa hidup bersama dengan anaknya, bahkan bersama dengan Nabi Elia, bisa makan sampai hujan turun. Semua masalah selesai asal kita bersama dengan Tuhan. Selesaikan masalah kita bersama dengan Tuhan. God is greater than any problem I have. Tuhan lebih besar dari semua masalah yang saya hadapi. Tuhan lebih besar dari semua masalah kita. Ya, bawa kepada Tuhan Yesus semua masalahmu. Yesus katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat, yang punya masalah keluarga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah hubungan suami istri, masalah apapun, bawa, datang pada Yesus. Yesus akan selesaikan semua. Datang berdoa pada Tuhan Yesus. Akui semua di depan Tuhan. Apa masalahmu? Sampaikan pada Tuhan. Curhat kepada Tuhan. Jangan curhat kepada sesama manusia. Curhat kepada Tuhan. Curahkan hatimu kepada Tuhan. Masalahmu. Dia pasti menyelesaikan. Dia berjanji, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pasti selesai. Masalah selesai. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang masih berasap tidak akan dipadamkan. Itulah kasih Tuhan. Kalau kita punya masalah, datang pada Yesus. Seperti lagu ini mengatakan. Kita nyanyikan lagu ini bersama. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus.
Ya bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kalau engkau punya beban berat, datang pada Yesus. Dia akan berikan kelegaan padamu. Masalah selesai. Tuhan memberkati jemaat GBI Pemulihan. Roh Kudus mengurapi jemaat GBI Pemulihan. Piala kita penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan, berkat mengikuti kita seumur hidup kita. Dan kita akan tetap diam dalam rumah Tuhan gereja sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Rajin terus diurapi Roh Kudus. Rajin terus mendengar firman supaya kalian punya iman. Iman berasal dari firman. Kalian bertindak seperti janda ini. Taat pada firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Elisa dan Nabi Elia. Mukjizat terjadi. Rajin datang. Saya beritahu kepada kalian, kalau kalian mau ditolong Tuhan dalam masalah resesi ini, kalian pasti resepsi. Ya, kalau kalian datang pada Tuhan Yesus, pasti kalian akan mengalami resepsi. Hidup berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Haleluya, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Supaya kami benar-benar Tuhan bertindak dengan iman sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bertindak dengan iman supaya berkat yang Kau curahkan kepada kami. Karena Kau datang supaya kami punya hidup dalam segala kelimpahan. Kami punya iman yang besar untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan iman kami, terjadilah bagi kami. Kami mohon Tuhan Yesus, tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-Mu yang kami dengar ini dalam meluh hati kami. Ingatkan kami semua firman-Mu ini Roh Kudus. Beri kami kekuatan, tenaga dan kuat kuasa Roh Kudus menjadi pelaku firman-Mu ini. Sekarang sampai Engkau datang, sehingga kami hidup di dunia, kami hidup dalam kelimpahan-Mu. Kami diberkati, kebajikan, kemurahan, berkat mengikuti kami. Piala kami penuh melimpah. Engkau mengasihi kami Bapa. Kami bersyukur Engkau sudah menanggung semua dosa, kutuk dosa kami, kutuk kemiskinan kami, kutuk sakit penyakit, kutuk dosa kami. Engkau sudah tanggung di atas kayu salib di Golgota. Dan oleh luka biru tulis kami sudah bebas, kami dimerdekakan, kami disembuhkan, kami selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk jasa-Mu Tuhan bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan langit dan bumi. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Tadi katakan di dalam Mazmur 23 ayat 5 dan 6 ya. Dia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan, berkat mengikuti aku seumur hidupku. Kita harus selalu dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus supaya piala kita penuh melimpah, berhasil, berkat mengikuti kita. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu ke atas. Mintalah kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya, memenuhi, mengurapi kita semuanya. Minta, angkat kedua tanganmu ke atas. Jemaat Tuhan, angkat kedua tangan. Kita angkat tangan bersama-sama kepadanya. Minta. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapa-Mu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Angkat ke atas. Oh Yesus Kristus, kami mohon padamu Tuhanku, curahkan Roh Kudus-Mu, turun memenuhi dan mengurapi kami semua dengan urapan Roh Kudus yang terbesar tidak terbatas, supaya Roh Kudus membuat kami, piala kami penuh melimpah. Kami hidup dalam segala kelimpahan-Mu Bapa di surga. Mukjizat terjadi dalam hidup kami karena kami punya iman Roh Kudus. Kebajikan, kemurahan, berkat mengikuti kami seumur hidup kami. Oh Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu saat ini. Kami membuka diri kami,
Curahkan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hosana ba illa pamala katakan dalam nama Irmario santana nama urapan Roh malabikato indai sumbalabina ampara mana alamana kumpario sadaba hosana nama Eloya nama malabikato kumpar hosana eno malaba. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, 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 hosana. Bapa, terima kasih. Kami menerima urapan yang baru padamu Tuhan. Urapan double porsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Terus angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya. Susah payah tidak menambah ini. Amsal 10 ayat 22. Angkat kedua tanganmu menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membuat kita jadi manusia yang lain, berhasil hidup berkelimpahan, jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya. Shalom Lehim. Tuhan berkati jemaat Tuhan.